Ya, masih barengan, nungguin nggak? Nggak ya? Atau nungguin? Ditunggu-tunggu ternyata. Oke, langsung kita gas kalau tunggu-tunggu. Pojok Hukum bersama teman-teman dari PGIW Jabar di hari ini ngebahas soal tentang ujaran kebencian nih. Kita kan sering sekali nih Sobat Maestro bersosmed, entah itu di Facebook, kayak Instagram, status WhatsApp, dan ternyata banyak hal yang mungkin nggak tahu ya. Kalau saya bilang ini jadinya kayak pasal karet, ini bener atau boleh atau ini bisa dipidanakan atau enggak. Nah, kita tanyakan pada ahlinya hari ini. Kita menyapa dulu nih karena mungkin 2 minggu agak-agak lupa tadi juga saya tak agak terlupakan. Nah, udah lama gak ketemu betul ya. Udah 2 minggu nih. Dari yang ini tampan satu, ganteng satu, cakep satu. Nah, jadi silakan memperkenalkan diri kembali dari ujung nih. Ganteng satu dulu. Gimana nih? Apa kabarnya Pak dengan Iya, Bapak siapa? Mungkin ada yang iya, baru Pak hari ini. oke, sehat, Bung Enrico ya. Ya Enrico, betul. puji Tuhan, luar biasa berkat Tuhan. Saya Togu Tagalung, Ketua 4 PGIW Jawa Barat. Kebetulan juga membawahi Komisi Hukum, ya. Eh, ya mudah-mudahan kami bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Seperti itu. Asik. Terima Nah, kasih. ini udah kayak cerdas cermat nih. Maksudnya. Bapak tampan satu silakan Pak. Terima kasih Pak Enrico. Terima kasih. Saya Ben Mutiane. Saya sebagai anggota dari Komisi Hukum dan HAM PGU Jawa Barat. Oke, nanti mungkin kita agak deketan dikit Pak, Oh iya, karena boleh boleh. kalau di Saya monitor jalan kurang ini atau yang itu mati ya? Enggak, aman. Nah, ini tadi Pak tampan satu, saya satu lagi Bapak cakep satu. Soalnya pakai topi, Sama dia nih. topinya beda. Siap. Mungkin udah kenal ya, walaupun belum terkenal. Waduh, Badia Manurung ya, dari PGI juga Komisi Hukum bersama Bang Togu, Bernot dan yang lainnya belum datang nih. Jadi tampil lagi nih, rekan-rekan sibuk ya Iya, Pak Togu. sibuk itu biasa kenapa nih? Banyak kasus atau? Bisa kasus, bisa kasusah Pak. Aduh, Antara dua itu. kasus saya. kerjaan lah, banyak pekerjaan. Banyak ya. pekerjaannya. Saya kira sibuk healing nih. Karena kan ini bapak-bapak ini penuh inspirasi yang kita ngasih ke kita edukasi juga. Sobat Maestro sekali lagi mau nanya 081321000925 dan nanti kami juga akan informasikan nomornya PGIW Jabar kemana sih kalau saya mau ngadu atau saya mau curhat atau saya mau cerita, saya mau sharing kemana. Nanti kita akan kasih tahu. Tapi sekarang kita coba ngobrol dulu. Ini undang-undang ITE ini tuh kan orang jadi serba takut atau jadi orang akan dengan senang hati menggunakannya. Kalau saya nggak suka misalnya sama orang kan, udahlah tembak aja lah pakai ini. Nah itu sebenarnya gimana sih pasal ini ada gitu Pak? Untuk mengatur apa sih? Ya, nggak apa-apa, kita minta ini Bung Benmort untuk memberikan gambaran sama kita ya Pencerahan dulu, pencerahan Ya, dulu. terima, Boleh. terima kasih ya Bang. Sebelumnya kita harus menjelaskan dulu apa itu ujaran kebencian atau hate speech, supaya kita bisa mengerti gimana tentang undang-undang itu sendiri kan. Ya. Jadi kita ketahui bahwa ujaran kebencian atau hate speech itu adalah suatu bentuk ekspresi melalui komunikasi baik lisan, tertulis, atau simbolik yang mengandung kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atribut seperti ras, agama, etnis, orientasi seksual, gender, kewarganegaraan, dan lain sebagainya yang dapat mengancam perdamaian sosial. Ujaran kebencian atau hate speech itu dapat berupa perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang bersifat provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang bertujuan untuk memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka dan dilakukan melalui berbagai media antara lain dalam orasi, kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jaringan media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak ataupun elektronik. Dalam perspektif hukum, Bang, itu ujaran kebencian itu bisa dimaknai sebagai perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian dipandang sebagai konflik atau kebebasan. Ujaran kebencian dipandang sebagai konflik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak terhadap rasa aman sebagaimana diatur dalam pasal 28 Konstitusi huruf G. Biasanya ujaran kebencian dilakukan dengan tujuan untuk memicu permusuhan, diskriminasi ataupun kekerasan. Jadi
berbicara tentang ujaran kebencian diatur dalam undang-undang ITE ini untuk memberikan batasan untuk penggunaan elektronik, pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik itu dengan baik. Karena kalau kita pelajari tentang undang-undang ITE itu, dia mengatur tentang asas pemanfaatan, asas kehati-hatian. Jadi di situ sudah diuraikan, diberikan pedoman batasan bahwa dalam penggunaan elektronik itu ada asas kehati-hatian. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan melalui transaksi elektronik ini menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, itu berarti dapat menimbulkan suatu unsur yang berkandung atau dikatakan unsur pidana yang dapat dikenakan ke kita, bisa dituduhkan ke kita gitu. Iya, iya, iya. Tapi ini kan maksudnya ngomong kebencian gitu kan, itu kan lebih ke perasaan ya. Iya. Maksudnya kalau kata saya lebih ke apakah memang bisa, misalkan saya nggak disukai nih sama A nih, terus A ini mungkin dia bikin aksi lah di sosial media gitu. Nah kemudian saya itu bisa meresponnya dengan mempidanakan gitu, atau setipis apakah ini Iya, ininya? Jadi gini ya Bang, berbicara tentang ujaran kebencian itu dalam undang-undang ITE sebenarnya diatur dalam pasal 28. Oke. 28 ayat 2 undang-undang ITE. Di situ udah bicara tentang unsur tindak pidana. Nah, yang tadi disampaikan Abang itu niat kan? Niat, makanya di situ ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi perbuatan yang dilakukan itu akan diuji sejauh mana kesengajaan yang dilakukan, unsur mensreanya, niatnya untuk melakukan sebuah perbuatan yang dapat diindikasi sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ITE gitu. Oke. Berarti emang harus kata dasarnya disengaja dulu ya? Iya. Kalau memang tidak sengaja terekam dan diupload, itu mungkin beda ceritanya lagi, atau Itu kan nanti diuji. oh ada pengujiannya. Iya. Ya. Itu hukumannya apa sih Pak? Kalau yang ini kan apakah pidana bener karena orang bikin hate speech terus ada hukuman misalkan penjaranya atau hanya sekedar denda? Iya. Jadi kalau terkait dengan pelanggaran terhadap pasal 28 daripada undang-undang ITE itu, ketentuan pidananya itu diatur dalam pasal 45. Oke. Undang-undang ITE itu sendiri, di mana di sana dikatakan bahwa setiap orang, ayat yang kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tadi yang mengatur tentang ujaran kebencian itu, ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Wow. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan pasal 28 Undang-Undang ITE akan dikenakan sanksi pidananya itu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dahsyat ya, saya Iya. nggak menyangka sepanjang itu loh. Jadi makanya mungkin saran buat sobat investor lebih hati-hati, lebih bijak untuk menggunakan media sosial, karena mungkin kata-kata ataupun gambar gitu itu bisa nyerempet-nyerempet. Oh iya, benar. Wah, berarti kalau dua-duanya Pak saling serang gitu, itu bisa saling lapor. Kan biasanya dalam proses pidana itu kan ada pertanggungjawaban pidana. Oke. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan kan kalau misalnya ada laporan polisi kan nanti diproses. Di situ diuji pertanggungjawaban pidananya. Apakah yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan baik itu undang-undang ITE ataupun undang-undang hukum pidana yang lain atau tidak. Nah, kalau seandainya itu terpenuhi unsur pidana yang diperbuatkan atau yang dilakukan, maka bisa dikenakan sanksi pidana dan langsung melakukan penindakan. Gitu. Oke, iya. Ini kayaknya ada yang mau disampaikan nih, soalnya dari tatapan matanya udah beda nih. Ya, nanti Bang Badia bisa sampaikan juga, tadi Bung Ben sudah menyampaikan ya bahwa kita benar-benar harus cermat ya. Kalau dulu ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ya, sekarang itu jari kita itu yang menjadi harimau kita. Ya, memang di era teknologi yang sudah sebutlah itu sudah sangat canggih ya, memudahkan kita
ya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, menyampaikan isi pikiran, pendapat dan seterusnya. Tapi sering sekali juga media itu menjadi sarana yang disalahgunakan, ya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ya dalam hal ini Undang-Undang ITE mengcover itu. Tadi Bung Ben sudah sampaikan ada di pasal 28, ya juga ada pasal 45 dan sanksi pidananya tidak ringan itu ya 6 tahun. Ya itu pasal 6 tahun di situ dan sanksi pidana tambahannya pidana dendanya itu ya 1 miliar. 6 tahun itu bisa langsung penyidik punya kewenangan ya untuk melakukan penahanan. Ya seperti itu. Nah jadi kalau tadi Bung Emriko katakan kalau seseorang merasa dia diperlakukan diserang gitu ya, diserang dengan hujatan atau ujaran-ujaran kebencian, apakah bisa orang yang merasa itu terus kemudian membalas perbuatan itu dengan perbuatan yang sama? Saya pikir tidak ya. Tidak, karena kalau seseorang membalas lagi dengan perbuatan yang sama ya dua-duanya menjadi ini Saling melakukan tindak pidana Ya, gitu ya, ya. dan dua-duanya bisa dijerat dalam Undang-Undang ITE. Seperti itu ya. Jadi kalau kita merasa kita katakanlah dijolimi atau disakiti dengan cara ujaran kebencian, ya kita jangan membalasnya, tapi lebih baik kita katakanlah mungkin melaporkan perbuatan itu ya tentunya dengan bukti-bukti yang kita miliki seperti itu ya. Ya, Kita ya, minta ya, ya. perlindungan hukum ya. Bukti itu bisa berupa apa, Pak? Hukum. Ya, Rekaman gitu? bisa kita screenshot, bisa kita download ya berita-berita itu ya yang mengandung unsur ujaran kebencian itu. Yes. Ya. Nah, kalau ada saya satu yang bingung nih mungkin. Ini terkait sama ITE, tapi kan kita lihat nih negara kita kan sekarang kan demokrasi banget. Demokrasi, saya ngentah itu demokrasinya sebablas apa, tapi yang saya lihat kemarin kalau misalnya kita contohnya Pilpres itu tuh masyarakat tuh seenaknya aja bisa menghina, bisa mengejek gitu kan, saling serang. Itu apakah itu juga sebenarnya bisa dijerat juga, Pak? Iya, menarik itu Bung itu ya Enrico. Negara kita negara demokrasi, tapi kita jangan lupa negara kita negara hukum ya, bukan negara kekuasaan. Ya demokrasi kita demokrasi Pancasila. Ya seperti itu. Nah, jadi ada norma-norma yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berpendapat. Undang-Undang Dasar 45 ya di pasal 28 itu ya, Bung Bede, pasal 28 huruf J itu memang menjamin hak kita ya, kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat. 28E, sorry ya, 28E itu menjamin. Ya. Seperti itu. Tapi ketika kita menyampaikan pendapat itu atau kritik sosial itu atau kritik kepada pejabat atau kepada orang lain, ketika kita punya pendapat berbeda dengan orang lain, ya seyogianya, semestinya bahkan ya apa yang kita sampaikan itu sesuai juga dengan kepatutan, kesopanan. Sebab kalau kita lakukan dengan kebencian, dengan maksud ingin mempermalukan, membuat citra orang lain itu buruk begitu ya, dengan menggunakan sarana ITE, ya sarana-sarana media elektronik, ya pasti kita terjerat dengan Undang-Undang ITE itu. Yes. Pasti itu. Jadi tergantung niatnya juga, ya niatnya itu. Tapi kan seperti itu. Mungkin ya Pak, kalau yang saya pikirkan tuh batasan itu kayaknya tipis banget nih. Ini bisa dimasukin orang bilang ini demokrasi atau malah ini orangnya ini ujaran kebencian nih, gitu. Itu kalau dari bapak-bapak nih yang terlibat untuk mengurus hukumnya gitu, itu emang ada garisnya kah untuk ini udah nggak bisa, ini mau ujaran kebencian gitu kan? Tapi kalau ini masih demokrasi, misalkan contohnya kayak turunkan presiden gitu ya, atau turunkan DPR gitu, itu dia ngajak-ngajak orang gitu, itu kan batasannya ada di mana nih? Ya mungkin kalau turunkan presiden, turunkan menteri, turunkan DPR, ya berdemo di Senayan segala macam ya, atau menggunakan sarana komunikasi, handphone atau apa, itu masih dalam kritik sosial ya. Ya kritik sosial ya, itu bisa lah kita katakan di negara yang demokratis kita bisa lah ya menyampaikan kritik-kritik seperti itu ya.
Tapi kalau misalnya cara yang kita lakukan ditambah dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, tidak patut gitu. Ya misalnya kata-kata Iya, makian, iya, iya. kata-kata fitnah yang bersifat tuduhan yang sebenarnya tidak demikian, yang dengan tujuan untuk membentuk opini masyarakat. Ya seakan-akan perkataannya itu benar padahal itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Nah di situ masuk ujaran kebencian itu. Oke. Mungkin aku tambahkan sedikit ya, Bang Enrico. Nah, tadi dikatakan bahwa ini kita kan negara demokrasi, tapi ingat, Betul. walaupun kita negara demokrasi konstitusional, kita ini negara hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi 1 ayat 3 bahwa negara hukum kan. Nah, dalam konstitusi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Togu, ada kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat 28 D ayat yang ketiga. Tapi dalam proses pelaksanaan HAM yang diatur dalam konstitusi itu ada batasannya pasal 28J. Dikatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, yang ayat yang kedua dikatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang itu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Kita tarik lagi. Jadi kalau sudah dibatasi oleh undang-undang itu apa? Ya undang-undang ITE tadi dikatakan. Oke. Yang tadi aku jelaskan sebelumnya bahwa dalam undang-undang ITE itu ada asas pelaksanaan dalam proses implementasi daripada undang-undang ITE, yaitu asas kehati-hatian. Dalam penjelasannya asas kehati-hatian itu dikatakan bahwa bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian. Oke. Jadi ada batasan. Kita nggak bisa serta-merta dengan kebebasan yang ditafsirkan secara sederhana tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya. Kita menyampaikan sesuatu tanpa mempertimbangkan batasan yang sudah atur dalam undang-undang. Nah, batasan itu ditentukan dengan sanksi pidananya. Ya, sebagaimana tadi dikatakan pasal 28. Kalau seandainya penyampaian berekspresi itu yang sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi pada 28 di ayat 3, tetapi ketika penyampaian ekspresi itu melanggar ketentuan pasal 28 yang tadi dikatakan ujaran kebencian, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Dan undang-undang ini sudah mengalami perubahan dengan 2016. Jadi yang tadi pasal 45 itu sudah mengalami perubahan di pasal 45A ya. Undang 19 tahun 2016. Nah, mungkin itu yang bisa. Mungkin Pak Badia mau tambahkan. Apa yang tambahin? Sebelum ditambahin saya jadi teringat mata pelajaran lu PPKN saya jelek nih Pak. Mau nambahin, aku lihat-lihat di Google Bang Togu. Ada ternyata pernah dengar Mavindo nggak? Mavindo apa tuh? Belum. Bukan mafia nih. Nah, Oke. Tapi ternyata inilah peran masyarakat sampai perlu membentuk Mapindo. Ternyata Mapindo tuh masyarakat anti fitnah Indonesia. Nah, ini ternyata tahun 2016 itu. Dan sangat berguna. Dia kerjasama dengan berbagai platform ya, media juga sangat diperlukan karena untuk memfilter mana yang hoax, mana yang enggak, Bang Togu. Ini kan kaitannya ke situ ya. Jadi ya memang kita orang hukum, tapi ketika saya mau bicara ini, saya ini enggak gampang, Bang Togu, Bang Bermon. Karena multidimensi ya. Multidimensi ininya, efeknya ya. Karena kalau secara hukum kan ini pidananya ada unsur kesengajaan. Ya, betul. Kalau unsur kesengajaan secara teknis hukum itu perlu diketahui nih mens reanya ada sengaja enggak, kan susah orang lihat sengaja atau enggak. Betul. Makanya dalam setiap kasus suka ada saksi ahli. Oke. Saksi ahli yang biasa banyak berperan itu saksi ahli bahasa. Ya. Nah, Ya. tapi kemarin saya dengar ada saksi ahli, ada ahli bersaksi juga. Nah, ini repot. Apalagi ini saya bilang ke Bang Toy, ini gray area nih, karena luas cakupannya. Orang bisa membela iman misalnya ya, Iya, betul. dengan alasan wah ini gua bela ini. Sementara masyarakat yang seagamanya nggak merasa dibela, ya kan? Ya. Ini ya kayak kasus Ahok ya kan, kasus Buniani itu mengedit loh, mengedit dikena pidana juga. Kasus Ahok kita itu pembelajaran buat kita semua ya yang sangat mencolok. Apakah ini membela agama, menghina atau apa?
di kalangan ahli atau ustadz apapun, pendeta pun, ini menafsirkan teks bisa seenaknya nggak? Nah itu kan susah. Iya. Apalagi kalau kita bicara udah masuk ke area politik kan, Ya. Iya, betul. ya kasus-kasus politik tuh banyak, ya teks suci apa segala macam. Nah tadi sebelum sini saya bilang ke Bang Teguh, ini ada pertentangan nih antara kebebasan berekspresi ya kan, dengan dengan Ujaran keras kebencian. ya, ujaran kebencian. Undang-Undang nomor 40 ya tahun 2028 udah ada undang-undangnya. Ini tarik menarik nih, loh gue jadi nggak bebas lagi dong berekspresi. Ya betul. Apalagi orang-orang yang memang punya niat baik ya, ingin secara sosial aspirasi masyarakat bawah atau terpinggirkan ya, dengan kebebasan berekspresi dengan sara itu, karena bahaya gitu loh. Itu jadi kalau dari segi hukum yang paling susah menurut saya semua pasal pidana itu kalau udah masuk ke unsur mens rea atau ada maksud nggak, tujuannya, terus berdampak nggak ke masyarakat keseluruhan, itu kan perlu betul-betul dipertimbangkan untuk memutuskan hakimnya kan. Itu belum lagi Bang Teguh tekanan netizen. Ya kita lihat kan lagi sidang apa, hakimnya jangan berpihak, ini takutnya netizen itu kan semua orang takut gitu loh. Mau berkelompok kemana, ada lagi buzzer di sini. Jadi ini nggak mudah. Jadi kalau saya sih pesennya hati-hati. Kami juga orang hukum nggak terlalu berani ya, karena bukan asal melek hukum, harus melek juga teknologi ya. Literasi digital itu sangat penting kita juga. Itulah kira-kira ini tema yang menarik, Mbak. Seru. Sobat Maestro, adakah yang mungkin terkena kasus atau mungkin pernah berurusan atau kerabatnya atau mau nanya sebenarnya tentang ujaran kebencian ini? Kita masih tunggu ini 081321000925. Kita minum dulu sebentar aja, nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Nah itu dia tadi. Terus Sobat Maestro, balik lagi di Pojok Hukum di hari ini. Tadi kita lagi bahas nih, ramai banget, dan ini juga ada beberapa yang masuk di line WhatsApp kita, nanya-nanya aja, Om, katanya. Om, masa saya dipanggil Om ya? Jangan dong, masih muda. Ini Enrico. Kak, kalau ini mau nanya nih, kalau gitu kita yang berekspresi, apalagi di zaman seperti ini pertanyaannya bagus. Apa bedanya kalau gitu? Kita mengkritik, memberikan saran, atau kita menghina? Karena kan ya kayak tadi mungkin ya, setipis tisu dan itu kan soal perasaan. Saya nggak suka dikritik, saya dihina nih kan gitu kan, atau saya dan itu dilakukan dengan sengaja gitu. Nah itu gimana nih Pak? Silakan Bang Ben, nanti kita tambahin. Ayo. Kita kembali lagi ya, tadi sudah jelaskan sebelumnya bahwa karena yang ditanyakan kan apakah ekspresi itu tiba-tiba dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian kan. Nah, tadi udah dijelaskan sebelumnya sebenarnya bahwa kita berbicara tentang ujaran kebencian berarti kita menyampaikan ekspresi kita dalam bentuk lisan maupun tertulis yang mengandung unsur kebencian terhadap individu dan lain sebagainya. Nah, jadi kita boleh-boleh saja berekspresi, kita menyampaikan kritik, kita menyampaikan saran, tetapi kalau sebenarnya kritik dan saran itu garisnya, tipisnya itu sudah mengandung unsur kebencian terhadap individu, itu bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Tapi kembali lagi tadi dikatakan dalam pasal 28 bahwa yang ditujukan, yang dicari itu kan niatnya, mens reanya itu kan, apakah dia menyampaikan dalam bentuk elektronik itu memang betul-betul ditujukan untuk menimbulkan kebencian kepada yang bersangkutan, yang menimbulkan kerugian itu. Nah, itu kan nanti diuji juga yang sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Badia bahwa dihadirkan ahli dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah ini ditingkatkan menjadi penyidikan yang memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Nah, itu harus dibuktikan bahwa memang apa yang disampaikan kritik dan saran itu tidak ditujukan untuk menimbulkan kebencian untuk individu, kelompok, ras, agama atau yang lain. Pusing ya. Gara-gara cuma ngomong, gara-gara cuma ngetik, jadi panjang urusannya ya gitu kan. Apakah pernah menemukan kasus yang kalau udah gitu udah badami aja lah, ngobrol aja lah, supaya nggak terlalu jauh di bawahnya gitu. Solusi yang mungkin
pernah bapak-bapak hadapi kalau ada kasus seperti ini? Apakah itu langsung oh ya udah kita gas ini melanggar hukum nih, atau memang ya udah kita coba bicarakan, diskusikan. Sebagai orang Kristen ya, kita yang kan kemarin kan kita judulnya garam dan terang nih. Benar. Ya. Gimana Pak? Ya, jadi memang kalau ujaran kebencian itu sudah menimbulkan apa namanya Bung Ben, masalah sosial ya masalah sosial seperti kayak kasusnya Pak Ahok ya, itu sudah sangat sulit ya untuk dimediasi ya begitu, karena ada kasus tertentu antara pelaku dan korban itu sudah berdamai, tapi karena ini bukan undang-undang ITE, ujaran kebencian itu bukan delik delik aduan, ya dia delik umum, bukan delik aduan. Jadi tidak semata-mata tergantung kepada kekuasaan dari si pelapor atau si korban. Di situ udah ada unsur kepentingan pemerintah juga. Ya, seperti itu kan. Apalagi kalau misalnya perbuatan itu sudah menimbulkan konflik sosial, sudah menimbulkan kegaduhan sedemikian rupa, itu nggak semudah itu. Ya, tapi memang kalau ujaran kebencian yang bisa diklasifikasikan dalam hukum pidana berbeda. Karena ujaran kebencian dalam hukum pidana kita itu dasarnya itu delik aduan. Ya, jadi ketika korban di situ jadi si korban itu diwajibkan untuk membuat laporan dulu. Pengaduan. Kalau nggak ada pengaduan dari korban, ya penegak hukum nggak bisa bertindak di situ. Tapi kalau delik umum nggak mutlak. Orang lain yang melaporkan pun boleh. Iya, yang penting ada memang pelaporan, tidak harus dari korban. Nah, kalau misalnya perbuatan itu dikualifikasikan sebagai tindak pidana kitab undang-undang hukum pidana, ya penghinaan 310, 311 dan seterusnya, itu bisa saja ya dengan upaya mediasi si korbannya itu mencabut laporan, ya. Nah, terus kemudian si pelakunya bisa bebas, mereka berdamai. Ya kan? Hukum pidana kita memang mengarahkan ke situ ya, sekarang ini restoratif justice gitu. Jadi upaya pemidanaan itu benar-benar sebagai upaya akhir. Kalau nggak di ketemu KUHP di KUHP, iya, tapi berbeda dengan di ITE. Ya, seperti itu. Ya. Ini mungkin sebelum nanti saya mau penasaran apa yang ditulis dicatat-catat sama Pak Badia nih, karena catatannya banyak nih. Saya bingung sama bapak-bapak bertiga ini makan sehari-hari apa nih? Sampaikan pasal demi pasal tuh hafal. Ya, kita bukan makan ya, tapi kita cari makannya begitu. 311 ini, 311 ini. Ini apa nih? Ya, itu kan Barang profesi apa? kita ya, kita lawyer ya, kita advokat seperti itu. Nah, saya tambahin yang tadi yang udah disampaikan sama Bung Ben ya, Bang Benmore ini. Kritik dengan ujaran kebencian, bisa nggak kritik itu masuk ke ujaran kebencian? Tergantung terpenuhi enggak unsur pasal ujaran kebencian di dalam Undang-Undang ITE. Ya, tadi udah diuraikan pasal 28 ayat 2. Ya, isinya seperti ini. Setiap orang dengan sengaja. Nah, jadi harus ada unsur kesengajaan. Betul. Memang sengaja gitu. Ya, dan tanpa hak. Ada orang yang sengaja tapi punya hak dia untuk menyampaikan itu. Ya. Ini dia nggak ada hak. Dia menyampaikan itu ya. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Jadi jelas tujuannya bukan mengkritik membangun, bukan mengkritik program supaya orang lebih bagus, enggak, menimbulkan kebencian. Supaya orang-orang nggak suka gitu. Supaya orang-orang nggak suka, supaya orang itu terframing, terbentuk opini buruk gitu ya terhadap yang ditujukan itu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ya, permusuhan individu seperti itu. Ya, antar agama, antar suku, sara tadi kan, ras, golongan dan sebagainya. Ya, individu, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Jadi unsur itu tadi, kalau unsur itu tidak terpenuhi, ya nggak bisa disebut ujaran kebencian. Itu parameternya nggak serta merta lah gitu. Ya. Kalau dia memang nggak ada niat, tidak ada unsur kesengajaan di situ, ya nggak bisa juga. Tapi kan seseorang bisa saja mengatakan, saya nggak sengaja. Ya. Saya nggak tahu gitu. Iya, saya nggak tahu, ya nggak bisa disebut nggak tahu. Satu undang-undang ketika dia sudah diundangkan, ya semua orang dia nggak tahu.
Oke. Orang asing sekalipun yang tinggal di Indonesia, yang ada di Indonesia, melakukan tindak pidana yang dilindungi oleh hukum Indonesia, dia nggak tahu. Nah, Coba. Nah ini yang harus dipahami ya oleh khususnya warga gereja seperti itu ya. Ya, ini itu. ada satu lagi yang menarik nih. Ada pertanyaan lagi nih Sobat Maestro. Nanya, Pak, kalau andai kata ini ada teman saya nemuin pejabat pemerintah tuh melanggar. Ini dia cerita parkir di larangan tidak boleh parkir. Tapi itu mobilnya mobil pejabat pemerintah tuh. Platnya kan beda ya. Terus dia videoin. Nah, itu diupload lama dia di sosial media gitu kan. Itu apakah kayak gitu menyasar juga, kena juga? Kan maksudnya dia kan kritik sebenarnya. Oh Iya. ini kok pejabat mencontohkannya begini gitu Iya. kan. Cuma yang bersangkutan tersinggung karena kok jadi di ruang publik nih gitu. Itu kasus kayak gitu gimana tuh Pak? Iya, nanti ditambahin sama ini rekan yang lain. Saya melihatnya sebenarnya banyak peristiwa yang hampir sama ya. Katakanlah misalnya polisi menerima pungli ya, atau aparat penegak hukum yang lainnya melakukan pelanggaran hukum ya. Banyak ya. Inilah pegawai negeri seperti itu terus divideokan, terus diekspos. Ya memang apa ya? Kalau dia tujuannya untuk edukasi, setahu saya ya sampai sejauh ini tidak ada ya yang dijerat ya. Ya, memang kan pejabat kita, ASN kita, TNI, Polri dan seterusnya harus menjadi contoh memang. Ya, kan di situ patokannya kan. Ya harus menjadi contoh gitu. Ya, nah jadi ya tujuannya juga supaya yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Betul. Ya, jangan mentang-mentang dia penegak hukum dia bisa melanggar hukum seperti itu kan. Udah jelas ada pelang dilarang parkir, dia parkir di situ. Ya kan, udah jelas dia larang pungli, dia melakukan itu. Ya rasanya belum ada ya kalau untuk kritik sosial, kritik yang sifatnya jelas ya. Perbuatan yang dilakukan itu memang tindak pidana juga. Jadi malah itu memberikan sanksi ke yang bersangkutan lewat institusinya mungkin gitu ya. Iya pasti. Dan setahu saya yang melakukan kritik itu belum ada ya yang dipidanakan gitu. Dijerat dengan undang ITE. Tapi ada kasus tadi yang dari awal Bung Enrico sudah sampaikan, siapa Ibu Prita itu Iya betul. Ya dia menyampaikan bahwa niat dia untuk mengkritik supaya jangan ada korban lain pasien yang mengalami yang sama. Tapi ternyata para penegak hukumnya kan tidak melihat itu sifatnya kritik. Dan apa yang dia kritik itu kan masih perlu pembuktian ya. Ya apakah itu benar-benar memang melanggar standar profesi medik? Ya kan? Karena kan ketidakpuasan pelayanan ya yang dia kritik di situ ya. Dia merasa pelayanannya tidak puas dan malah mungkin saya kurang paham juga tentang kasus itu persisnya. Tapi apakah mungkin dia menganggap ada pelanggaran kode etik atau pelanggaran standar profesi medis di situ ya, sehingga servis yang dia harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Nah di situ dia mengatakan itu tujuannya mengkritik membangun. Ya, tapi pihak rumah sakitnya tidak merasa itu kritik membangun. Ya seperti itu ya. Itu memang wah itu ada pro kontra. Tapi setahu kita ujung-ujungnya nggak diproses juga ya Ibu Prita itu. Seperti itu. Kayaknya udah nggak sabar mau nambah ini. Lagi berpikir nuansa multidimensi ya. Ya. Karena tadi kan tanya tentang aspeknya bisa kemana-mana gitu loh. Ya bisa kemana-mana. Saya tertarik tadi ini Bung Enrico kan tanya ya, apakah ini kritik atau enggak? Karena bisa terjadi keragaman interpretasi. Jangankan orang hukum untuk memahami suatu teks aja ya, undang-undang kan suka ada penjelasannya kan Bang Togo ya. Di penjelasannya kalau nggak ada penjelasannya repot nih, harus ada saksi ahli. Kita aja berargumen, apalagi kalau udah dari unsur lain ya, secara sosial, secara politik, secara agama, ras. Misalnya secara bahasa daerah ya belum tentu yang di Bandung gua ngomong betul. A gitu dibuat yang di Padang itu mungkin udah kebencian. Ya, ini culture juga sangat mempengaruhi gitu loh. Jadi
kita jangan terlalu yakin dengan kita punya kesimpulan karena tergantung banyak aspek yang di sana ada ya. Saya tertarik ini kan dari mulai orang yang membuat ujaran itu entah kebencian atau apa ya sampai dengan keputusan hakim. Saya tertarik putusan hakim juga Pak Togup Bermon. Ini di kita ajasnya hakim punya kebebasan untuk memutus ya. Kebebasan untuk memutus berdasarkan keyakinan bukan hanya berdasarkan undang-undang. Ya, sementara undang-undangnya sendiri bisa saja definisinya terlalu luas, bisa aja kan? Nah, ini kan perlu diupdate lagi. Ya, bisa satu kata aja bisa nuansanya berbeda-beda nih. Antara saksi ahli aja argumennya bisa beda-beda. Akhirnya ujung-ujungnya keyakinan hakim nih. Keyakinan hakim ujung-ujungnya juga tekanan massa nih, nggak objektif lagi. Dari awal kepolisian, penyidikan, kejaksaan, ini berat sebelah apa sih. Jadi ini kasus yang sangat sensitif, tapi ya ini ciri khas zaman sekarang ya. Zaman sekarang karena saya berpikir misalnya ada kasus kan pernah dia berkhotbah di mimbar ya. Ada yang memfoto, ada yang menginikan. Nah, dia alasannya si ustadz ini atau si pendeta ini, lah gue kan di gereja, gue kan di masjid gitu. Iya, betul. Gue bukan untuk umum, untuk kalangan. Nah, itu harus hati-hati. Karena kalau udah masuk ke meja hijau bisa berbeda penafsiran semua. Ya, jadi literasi digital harus ada ya. Belum juga kejaksaan kepolisiannya juga mereka banyak ya. Pak Togu ya khusus supaya mereka juga si penegak hukumnya nggak awam nih. Betul. Karena ada yang khusus menangani digital forensik, ya, ada psikologi forensik, digital forensik macam-macam, ya, itu jadi karena aspek hukumnya sangat luas, jadi saran saya sangat berhati-hatilah, terutama mungkin sekarang ke dunia dunia seni ya, di teater ya kan, bisa nggak tuh teater itu di ini, kan udah pernah ada kan. Butet ya, pernah kan? Dia memvisualkan walaupun nggak namanya langsung pejabat, tapi dia dipanggil juga kan, walaupun nggak selesai gitu. Ini ada bahayanya. Saya bukan mendukung orang seni juga karena memang seni punya nilai tersendiri dan memang sering Bang Togu, sering kena ya dengan bahasa yang elegan, puitis, satir begitu ya. Itu kalau zaman dulu kan diberantas langsung buku-bukunya kan. Betul. Nah ini saya lihat hidup nih sekarang. Kayak Kang Deddy Mulyadi ya. Kita senang, saya sendiri pribadi senang KDM tuh. Ini bergerak pakai virtual kan semua. Ada yang wah itu pansos, wah itu. Padahal dia dari awal gitu. Saya bukan membela seorang ya, tapi ada ternyata seorang perempuan ya, anak muda ya ketika penggusuran itu. Dia mengkritiknya Kang Deddy dengan puitis, bahasanya bahasa puisi. Kena sekali nih semua nih. Ini kan multi tafsir Pak, bahasa puisi gimana? Harus ada ahli seni, ahli bahasa, konteksnya di mana gitu. Nggak mudah hakim untuk memutus ini, nggak mudah kita para lawyer, pembela ya dengan jaksa ini sangat nggak mudah. Gitu. Pusing tapi, ya. Ya belum banyak, tapi ya harus hati-hati. Dan kalau saya sih Bang Togo, jangan kita ngerasa so pintar ketika kita mau space ya. Jangan merasa so yakin dulu, wah ini aman lah, ini kan nggak di tempat umum ya. Oh ini kan gini, jangan dulu. Lebih baik sebelum kita space ya, banyak pertimbangan yang kita masukkan. Baru kita berani tampil nih untuk wawancara ya kan. Untuk di seminar bisa kena kan? Iya betul. Seperti itulah kira-kira. Nah itu tadi. Jadi kalau gitu, kalau memang masih dalam batasan di ruang ruang terbatas, tapi kalau udah jadi konsumsi netizen, itu udah jadi ruang publik Pak. Kayak tadi misalkan, saya memang dakwah, saya ceramah atau saya mah khotbah begitu kan. Tapi ketika video itu diupload, itu nanti yang akan mungkin ada unsurnya ke sana. Nanti yang kenanya itu apakah penguploadnya juga akan kena? Pasal 55 ya. Iya. Atau hanya
penceramahnya saja. Peran-perannya ada gitu. Iya. Oh, beda-beda. Iya, tadi udah kita bahas ya unsur dari pasal 28 tadi ada dengan maksud kan, dengan maksud. Iya. Tadi supaya apa, Bung Ban, dengan maksud. Jadi timbul rasa kebencian ya, seperti itu. Nah, kalau katakan ini menurut pemahaman saya ya, khotbah katakanlah di gereja atau khotbah di masjid, ya itu memang kan ruang pribadi. Ya, Iya. itu ruang pribadi. Dia bukan sengaja berkhotbah terus kemudian dia sengaja rekam, ya khotbah di masjid sengaja dia rekam kemudian dia expose, itu udah bukan ruang pribadi lagi, ruang publik. Tapi kalau dia berkhotbah dia tidak mengekspos, tidak merekam, terus ada orang yang iseng merekam, padahal forumnya itu di forum pribadi, ya tidak masuk ujaran kebencian. Yang isengnya itu yang Ya, bisa kena yang ya. isengnya yang bisa kena, ya yang meng-share-nya itu. Jadi bukan yang mengucapkannya, yang men-share-nya. Niatnya apa itu di situ? Karena bisa berdampak Ya, sosial. kan Bung Enrico, kalau seseorang memforward itu kan, Iya, betul. dia memforward, kena dia. Iya. Hati-hati. Ya, niat dia apa di situ? Maksud dia apa di situ? Supaya timbulkan kegaduhan, kebencian. Tapi yang ngomongnya kan niatnya kan siar atau niatnya khotbah, ya segala macam. Ya, Kasus tuh. Iya. S apa itu? ya. Yang Oh, iya. diomongin sama siapa Es itu? teh manis, Seperti itu. es teh manis. Iya. Teh Nah, ini manis. untuk para hamba Tuhan ya, umat jemaat gereja. Ya, saya pribadi berharap sebenarnya ya, amanat agung itu wajib bagi kita. Matius pasal 28 ya 18 sampai 20 ya, untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang. Ya, itu wajib bagi kita. Tapi apakah perlu ya ketika kita memberitakan firman Tuhan, Alkitab katakan, kita menyinggung kitab orang lain? Iya. Enggak perlu. Masih banyak yang bisa Enggak dibahas ya. perlu. Iya, enggak perlu menyinggung kitab orang lain. Ya. Ya beritakan saja gitu. Ya, ada rambu-rambunya. Ya, nah lakukanlah dengan santun. Ya, tidak menimbulkan kebencian bagi orang lain. Ya, setahu saya di khotbah di gereja pun itu tidak dibenarkan juga menyinggung kitab-kitab Ya, betul. suci orang lain, tidak. Di gereja yang setahu saya ya. Tidak, ditegur itu. Tidak perlu. Tempat ibadah ya. Tempat ibadah di gereja. Ya, khotbah terus menyinggung, ya membicarakan kitab orang lain. Kebenaran kitab kita tidak perlu didukung ya oleh ketidakbenaran kitab orang lain, kitab suci orang lain. Oke. Seperti itu. Jadi nggak ada gunanya. Termasuk guyonan-guyonan juga ya. Guyonan juga nggak perlu. Nah, ini kan contoh yang menjadi kasus nasional dan menggemparkan di Indonesia kan kasus Pak Ahok ya. Ya. Pak Ahok itu dia mengeluarkan pendapat, ya dia mengatakan dia tahu, dia belajar dari Gus Dur, tapi kan dia bukan juga umat Iya, Muslim. betul. Dia nggak punya kapasitas juga. Ya. Ya, untuk menyampaikan itu, dan itu yang menjadi persoalan kan. Loh. Gitu. Ya, nah akhirnya kan orang membaca niatnya itu apa, gitu tadi kan. Maksud dia itu apa di situ. Ya, nah itulah kembali kepada unsurnya tadi. Belum lagi tambahin bumbu-bumbu lainnya ya. Bumbu-bumbu lain. Sedap. Ya kan akhirnya Bunyani ya mengemas itu, mengedit video itu menjadi satu narasi yang beda lagi Ya, dari itu dia. aslinya kan. Nah, Bunyani yang mengedit itu kena. Ya, tapi Pak Ahok dalam hal ini juga yang menyampaikan ucapan juga kena gitu. Yes, betul. Ya. Nah, kalau ini seperti itu. Pak, ini yang paling dekat nih sama kita nih. Ini emang lagi heboh-hebohnya juga nggak tahu, mungkin Bapak juga pasti dengar nih. Ini ada 2 komentator bola nih yang tujuannya sebenarnya bukan mengkritik, tapi beberapa netizen bilangnya itu kayak udah menghina nih. Pelatih inilah jelek lah, strateginya salah lah gitu kan. Ini lagi rame nih karena kan lagi main ya usia 17-nya. Nah, itu apakah termasuk ujaran kebencian yang mungkin netizen satu waktu ada yang mau melaporkan gitu? Itu akan jadi atau memang orang yang ditunjuknya sendiri, misalkan timnasnya itu sendiri yang akan melaporkan, ini baru bisa jadi pasal nih atau bisa jadi kasus nih gitu? Ya, kalau saya nggak melihat itu ujaran kebencian ya. Memang di kita kan
pecinta bola itu sangat ini ya, sangat fanatik Ya, ya. ya, ya. Fanatik ketika tim nasional yang ekspektasinya itu bisa menang tiba-tiba kalah. Ha. Nah, terus semuanya merasa jadi ahli nih. Lebih ahli daripada pelatih kan. Wah, dia itu salah gini. Wah, jangan-jangan. Nah, Iya, ini iya, yang iya, sebenarnya nggak boleh ya. Betul. Ya, kita percaya bahwa timnas itu bermain dengan sungguh-sungguh, rasa nasionalismenya juga tidak kalah tinggi dibandingkan kita gitu yang jadi Betul. penonton ya. Iya, iya, Nah, iya. itu ya, belum lah, itu belum termasuk belum ujaran ranahnya ya? kebencian, belum lah Oke. ya, seperti itu, belum lah menurut saya ya. Atau Seperti mungkin kalaupun memang ada ya, kembali ya kita menghimbau juga, kalau memang kita kadang-kadang suka cinta ya fanatiknya tuh ya jangan berlebihan lah gitu. Ya sama porsinya aja gitu ya, nggak usah ditambah-tambahin mungkin kata-kata yang tadi ya nggak senonoh lah, kata-kata yang kurang pas gitu. Ini kayaknya udah siap nih mau nambahin apa nih? Beban. Ya, Ben. Tadi udah siap kayaknya, udah ambil ancang-ancang mau nambahin apa nih? Enggak, aku pikir mungkin mau sampaikan pesan kesan gitu untuk pemirsa bahwa kita dalam mempergunakan media kan kita harus berhati-hati juga kan. Karena jangan berpikir bahwa ujaran kebencian ini hanya diatur dalam undang-undang ITE. Berarti kita hanya menggunakan media. Sebenarnya yang tadi Pak Toko katakan bahwa pengaturan terkait dengan ujaran kebencian ini kan selain dari ITE juga diatur dalam kita Kawah pidana, kita undang hukum pidana. pasal 310 dan seterusnya juga diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis. Oke. Sehingga itu menjadi kita pedoman untuk mawas diri untuk menyampaikan sebuah ekspresi lewat komunikasi bagi publik yang mana memperhatikan nilai-nilai etis lah. Jangan sampai kita punya pernyataan komunikasi itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga kita bisa dapat dituntut dan bisa diminta pertanggungjawaban karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berarti mungkin ini ITE ini bisa akan jadi berlapis-lapis gitu Pak. Dengan pasal lainnya akan bisa kena juga gitu. Orang mungkin dalam satu kasus Jadi tertentu gini gitu. kan tadi dijelaskan bahwa itu kan bicara ujaran kebencian. Iya. Tapi di dalam hukum itu dikenal tentang asas spesialis non derogatif asas Lex undang-undang spesialis. spesialis non asas yang umum asas yang khusus mengesampingkan asas yang umum ya. Ya, lex Nah, specialis derogat lagi generalis. Ya. Generalis ya, lex spesialis derogat lex generalis ya. Iya. Jadi ya kalau seandainya ujaran kebencian itu dilakukan menggunakan media ya pasti tentu undang-undang ITE gitu. Kalau di luar undang-undang ITE ya pasti kitab undang-undang hukum pidana ataupun undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etis itu. Oke. Ya, memang dakwaan itu bisa berlapis ya. Jaksa itu dia Ya, ini kena, mendakwa gitu. ya, Ya. mendakwa dia dengan KUH pidana, ditambahin lagi nanti dengan ITE ya. Dan seterusnya, pasalnya juga banyak. Tapi nanti dalam proses perjalanan persidangan ya jaksa nanti tiba saatnya mengajukan tuntutan, dia memilih pasal-pasal yang lebih kena ya sesuai dengan bukti yang terungkap di persidangan ya, seperti itu. Dan setahu kita ya kalau seseorang itu sudah dikenakan satu pasal ITE, dia nggak dikenakan lagi dengan KUHP. Oke. Ya kan, jadi Ya, nggak ya, bisa ya. satu perbuatan dituntut dengan dua pasal yang Berbeda. berbeda gitu. Nanti hukuman akumulasi lagi. Ada akumulasi ya. Memang ada hukuman yang bisa ditambah sepertiga Iya. ya, tapi itu lihat dari perbuatannya ya. Ketika perbuatannya itu lebih berat Oke. begitu ya, ada pasal begitu, tapi tidak diberlakukan dua undang-undang yang berbeda begitu. Gitu. Nggak ada dua, cuma ada satu Pak. Satu kartu aja buat kita. Iya, iya. Mungkin ada rangkumannya dari Ya, masing-masing oke, nggak apa-apa. dari saya ya mungkin dari Bang Badia dulu, silakan. Ya kalau karena kita berangkat dari PGI juga ya, Iya. nanti ditambahkan Bang Togu karena yang sangat sensitif dampaknya luas itu adalah ketika kita kan sekarang sedang banyak tentang apologetika ya. Ya. Di mana-mana ya orang seneng nih logika kita berjalan, tapi kalau saran saya banyak hal bisa menjadi pembelaan agama atau pembelaan diri atau jadi ke ego kita. Ya itu hati-hati karena bisa menyentuh ranah pribadi ke sosial gitu. Ketika kita berdialog, kita mewakili Kristen, kita mewakili Islam, apa belum tentu. Betul. Ya
belum tentu kita tidak berhak ya merasa mewakili kelompok tertentu. Dalam kapasitas apa? Seperti Bang Togo di sini kita apa namanya dalam kapasitas PGI ya, nggak Ya. bisa saya menginginkan pribadi. Hati-hati gitu loh. Ya. Hati-hati. Jadi menurut saya misalnya dalam musim apologetika kita sekarang, terutama dalam Kristen itu kalau nggak salah 1 Petrus ya 3 ayat 15 itu orang suka ini apa siap sedialah untuk mempertanggungjawabkan iman pengharapan yang ada padamu ya, tetapi dengan lemah lembut ya. Ingat bukan kita mau men-share kasih, Ya. bukan men-share kebencian, bukan mau asal menang debat. Dan kita lupa ayat di situ awalnya kuduskanlah Kristus dalam hidupmu. Ya, siap sedialah. Nah, pasalnya selalu dipenggal-penggal. Kita sendiri motifnya apa? Ya, Ya, betul, jadi betul. dalam kekristenan itu jelas ya, dalam pembelaan kita itu jangan kita kelihatannya ingin membela siapa yang ingin kita bela, padahal pribadi nih, Ya, padahal egonya ya. motivasinya nggak murni. Itu kira-kira Bang Teguh. Ya. Ini bukan hanya di dalam kekristenan ya, di dalam hukum, di dalam apa, ini bisa ranah pribadi, bisa ranah umum, dampaknya luas. Jadi saya pikir apa ya, kalau di Kristen itu kitab Amsal ya Bang Teguh ya, Ya. berhikmat ya, berhikmat, sekali lagi berhikmat. Ya, ada beberapa ini nanti ya, ada beberapa ayat Alkitab yang kita bisa nanti sampaikan ya. Tapi dari saya penutupnya itu ya kita harus bijak lah ya, bijak lah bermedia sosial. Ya memang di era teknologi yang baik, media sosial memang kita bisa digunakan, teknologi kita harus gunakan ya. Kita hidup di tengah teknologi yang maju, tapi bijak lah. Yang kedua itu saring sebelum di-share. Oke. Sharing, ya saring lah. Ya. Jangan, wah ini ada menghimbau supaya kita men-share, ikutan men-share. Ya bila perlu kita nggak usah ikut-ikutan men-share. Ya. Terus yang ketiga, pahami batas antara kebebasan berekspresi yang kita bahas tadi, Ya. kritik sosial, kritik membangun, dengan menyebarkan kebencian. Ya. Sejujurnya sebenarnya kita tahu itu menyebarkan kebencian. Kita rasa lah maksudnya apa Ya, sih? motifnya apa ya? Iya, Ya. kan. Jujurlah kita pada diri sendiri. Terus gunakan ruang digital untuk menyebarkan kebaikan dan toleransi. Yes. Ya, nah firman Tuhan saya perlu sampaikan ya, ada beberapa ayat di sini yang kita kutip dari Efesus pasal 4 ayat 29. Ya, berisi janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, di sini kan, di sini menekankan perkataan yang membangun, ya bukan merusak. Di Amsal 10 ayat 18, siapa membunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Ya, nah, jadi jangan mengumpat, jangan menyampaikan kata-kata kebencian segala macam. Diperkuat lagi di Yakobus 3 pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api yang dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan. Ini menarik lagi nih di Matius 12 nih. Ya ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi bukan hanya pertanggungjawaban hukum. Ya, Ya, betul. firman Tuhan juga memang ya tegas menyampaikan ada pertanggungjawaban di situ di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ini yang terakhir dari Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberikan jawaban kepada setiap orang. Nah ini. Nah jadi cukup banyak ya ayat firman Tuhan yang memang harus itu kita ya. perhatikan, kita hidup berpadanan dengan Injil, supaya kita tidak terjerat dengan ujaran kebencian. Bukannya kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi terang, karena kita adalah garam dan terang. Kata kuncinya membangun lah ya. Iya, membangun. Itu penegasan dari Tuhan Yesus ya kepada kita umat gereja. Begitu, Bung Wah, Henry. luar biasa. Terakhir, Mungkin Pak. aku terakhir
sebagaimana yang tadi Pak Tunggu katakan, kita harus bijak. Karena ada ungkapan kan dulu bilang mulutmu harimaumu, sekarang enggak, jarimu adalah harimaumu. Harimau. Terus sebagai warga Kristen, kita harus benar-benar manfaatkan teknologi ini untuk menyebarkan kasih. Ya. Sebagai amanat dalam Injil bahwa kita harus sebagai terang dunia. Ya. Dunia. Nah, jadi kita sebagai terang dunia, kita harus menyebarkan kasih kepada semua orang. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Betul. Penegasan dari Bung Ben ya. Bukan tadi udah menyebarkan kita- kutuk ya. Bukan menyebarkan kutuk, kasih. Kebencian Karena kasih apalagi. menghidupkan. Iya. Kasih menghidupkan. Begitu Bung Emriko. Nah ini dia kita menutup. Jadi kita belajar banyak nih hari ini Sobat Maestro, apa bedanya itu ujaran kebencian, apa itu kritik. Ya emang itu harus dipilah-pilah berangkatnya dari motifnya lagi. Tapi sebelum kita berpisah nih Sobat Maestro, kalau andai kata mau tanya, itu nomornya yang mau di-share nomor yang mana Pak? Ya, nomor saya boleh 0821 0821 219 Mm-mm. 111111. Satunya 5 kali ya. Dahsyat. Ini Atau kita nomor ulang dulu Pak, handphone. takutnya Sobat Maestro ini ada baru megang bolpen nih. Berapa nih? Diulang nih Pak, sekali lagi. 0821 Mhm. 2191 Iya. ya 1111. Wah. Satunya 5 kali ya. Saya udah langsung hafal deh. Bung 0821 219 219 satunya 5 kali. 5 kali. Dahsyat. Ya, Ada lagi Apa Pak dia? nomornya? ya saya 082126 Mhm. 70 9977. Wah. Sekali lagi diulang. 082126 70 9977. Oke, udah catat Sobat Maestro ya. Jadi kalau punya pertanyaan jangan WA Enrico. Nggak tahu apa-apa Enrico mah. Nanti tanya aja ke tim dari PGIW Jabar. Nah sebelum pulang Pak, kita kan ketemu 2 minggu lagi nih. Ini dengan topik berbeda. Saya punya PR buat bapak-bapak bertiga. Jadi mohon dipikirkan baik-baik, punya waktu 2 minggu. Bahasa tadi hukum banyak, pasal banyak. Tugasnya bapak-bapak 2 minggu lagi adalah buat pantun penutup. Buat acara 2 minggu lagi. Kita masih punya banyak loh. Jadi silakan pergunakan penutup ya. media sosial. Yang sesuai dengan tema ya. Betul. Usahakan sesuai dengan tema ya. Ya. Selain tapi kita jangan lupa ya ada Alkitab tadi ya. Yang Betul. benar Itu dulu landasannya ya. hidup kita. Sobat Maestro sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan segera pamit. Teman-teman PGW Jabar ketemu lagi 2 minggu dengan topik yang berbeda. Kalau mau nanya silahkan langsung hubungi. Atau punya topik apa yang pengen dibahas nih, keresahan apa, silahkan kasih tahu ke kita juga 081321000925. Bapak-bapak terima kasih banyak buat waktunya di Yesus hari ini. memberkati. Yesus memberkati. Ya. 78 burung terbang tinggi. 2 minggu ke depan kita ketemu lagi. Sarung gajah, sarung wadimor. Itu aja. I love you more. Weh.